Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat pagi, selamat malam. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak Ibu hebat yang saya hormati, kita bertemu lagi pada hari ini untuk materi webinar selanjutnya terkait masih iklim di disiplin positif, iklim sekolah aman, nyaman, yaitu di sini ada yang namanya perundungan di sekolah. Perkenalkan, nama saya Agus Widianto. Saya salah satu guru penggerak di komunitas Lifelong Learning. Pada materi kali ini kita akan membahas apa itu perundungan atau bullying. Mungkin Bapak Ibu udah sangat familiar dengan kata-kata perundungan dan bullying. Karena mungkin sering sekali terjadi di sekitar atau di lingkungan pendidikan Bapak Ibu. Oke, pertama-tama kita lihat dulu sebenarnya apa sih itu perundungan? Perundungan sendiri atau diartikan atau lebih dikenal dengan istilah bullying populernya, merupakan suatu perilaku yang merugikan dan merendahkan seorang secara fisik, verbal, atau psikologis. Perilaku ini biasanya dilakukan oleh sekelompok orang atau individu yang memiliki kekuatan atau keunggulan atas korban. Perundungan dapat terjadi di mana saja, mulai dari lingkungan sekolah, tempat kerja, hingga lingkungan sosial. Tentunya terkait dengan masalah atau materi pada hari ini, kita akan fokus perundungan yang terjadi pada lingkungan pendidikan atau di sekolah Bapak Ibu. Bapak Ibu mungkin pernah melihat suatu perilaku atau tindakan perundungan yang dilakukan oleh peserta didik. Namun, apakah Bapak Ibu sudah bisa memberikan pilihan atau tahu posisi yang harus dilakukan oleh Bapak Ibu? Nah, ternyata perilaku-perilaku perundungan itu sendiri, apakah semua perilaku yang membuat orang lain tidak nyaman itu termasuk perundungan? Kita lihat indikatornya Bapak Ibu. Untuk indikator perundungan sendiri, yang pertama adalah dilakukan dengan sengaja untuk merendahkan harga diri atau kelompok. Harga diri orang atau kelompok ya Bapak Ibu. Jadi di sini ketika ada orang yang melakukan tindakan, baik individu atau kelompok kepada orang lain, yang dilakukan dengan sengaja untuk merendahkan harga diri orang tersebut atau kelompok tersebut, itu sudah masuk dalam tindakan perundungan atau bullying. Kemudian yang kedua, terjadi terus-menerus dan berpotensi untuk berulang. Nah, di sini biasanya kita sebagai pendidik harus diupayakan lebih peka terhadap lingkungan, khususnya peserta didik kita. Biasanya sebagian besar dari Bapak Ibu guru itu melihat ketika mereka bercanda itu hanya bercandaan biasa. Tetapi kalau bercandaan itu kita abaikan, kita biarkan, dan terjadi secara terus-menerus, itu akan mengakibatkan dampak yang negatif terhadap orang yang menjadi korbannya. Nah, di sini konteksnya adalah terjadi terus-menerus. Ketika bullying udah sangat terjadi secara terus-menerus, bahkan sampai berulang, itu akan mengakibatkan dampak yang besar tentunya. Dampaknya dampak negatif terhadap korban. Kemudian yang ketiga, yaitu ada ketidakseimbangan kekuatan antara korban dan pelaku. Nah, di sini ketika mungkin kita sering melihat peserta didik kita, ada yang badannya besar, kemudian ada yang anaknya cenderung berbeda dengan temannya yang lain, kemudian dan lain sebagainya. Pokoknya dalam setiap kelas, kalau ada anak yang menganggap dirinya lebih besar, lebih mampu, lebih punya kekuatan, lebih punya kedudukan, itu bisa mengakibatkan atau menjadi salah satu faktor adanya perundungan di sekolah. Salah satunya dengan adanya ketidakseimbangan kekuatan antara korban dan pelaku. Nah, ternyata perbedaan kekuatan ini bisa menjadi pemicu Bapak Ibu guru. Menjadi pemicu
suatu perundungan bisa terjadi di kelas Bapak Ibu atau di sekolah Bapak Ibu. Tentunya tidak semua siswa memiliki kekuatan yang sama, tidak semua siswa memiliki kemampuan ekonomi yang sama, tidak semua siswa memiliki kecerdasan yang sama. Nah, hal tersebut ternyata bisa menjadi sumber dari perundungan. Kemudian kita lihat lagi materi selanjutnya. Nah, bentuk-bentuk perundungan ternyata ada banyak Bapak Ibu guru. Yang pertama di sini adalah pelecehan sosial. Apa itu pelecehan sosial? Yaitu bullying atau perundungan bisa terjadi melalui tindakan seperti menyebarkan gosip atau fitnah, mengecualikan atau mengisolasi korban. Media sosial atau teknologi bisa digunakan untuk menyebarkan pesan negatif tentang korban. Seringkali saya melihat banyak sekali berita-berita terkait kasus perundungan. Misalkan ada seorang siswa yang berbeda dengan mereka di kelasnya, kemudian siswa tersebut menjadi korban bullying, menjadi korban fitnah, menjadi korban gosip dan lain-lain. Nah, tentunya hal tersebut dilakukan oleh siswa-siswa yang memiliki kekuatan lebih besar, memiliki mungkin relasi teman lebih banyak, sehingga mereka melakukan hal tersebut. Kemudian yang selanjutnya ada pelecehan verbal. Pelecehan verbal yaitu bullying atau perundungan secara langsung atau melalui kata-kata. Bullying ini juga merupakan tindakan menghina, melecehkan, mengancam, atau melecehkan secara verbal korban dengan kata-kata yang merendahkan dan menyakitkan. Nah, ternyata ketika mungkin siswa itu bercanda, mereka melakukan bercandaan melalui kata-kata yang kotor, kemudian kata-kata yang merendahkan. Misalkan yang sering terjadi ada seorang siswa yang suka mengejek temannya, misalkan cara jalannya seperti bebek lah, cara bicaranya terlalu cepat, cara bicaranya gagu. Nah, ternyata kata-kata yang mereka ungkapkan kepada temannya itu termasuk kata-kata bullying atau menghina atau mencela atau melecehkan Bapak Ibu. Nah, tentunya di sini terlebih lagi kalau di kota-kota, belum lama ini mungkin kita sudah pernah mendengar ada kasus beberapa anak artis dan pengusaha yang melakukan bullying terhadap adik tingkatnya. Hal tersebut dikarenakan alasannya mereka itu sebagai syarat untuk masuk ke geng mereka. Tetapi apa yang mereka lakukan? Yaitu melakukan pengancaman bahkan sampai pada kekerasan fisik. Kemudian bentuk perundungan yang selanjutnya adalah pelecehan fisik. Nah, kita masih menyambung dengan kasus yang tadi, di mana ada anak artis dan anak para pengusaha yang melakukan bullying secara fisik atau melalui tindakan kekerasan. Ada yang memukul, menendang, kemudian menjambak rambut, menganiaya secara fisik dan lain-lain. Kemudian ada lagi perundungan pelecehan emosional, yaitu bullying atau perundungan yang dapat menyebabkan stres, kecemasan atau ketakutan pada korban melalui ancaman, intimidasi atau penghinaan. Ini bisa mencakup mengancam untuk melukai korban atau mengancam keselamatan mereka. Nah, di sini pelecehan emosional itu di sekolah saya sendiri pernah terjadi ketika ada seorang anak perempuan yang kebetulan dia memiliki fisik yang lebih kuat dari teman-temannya, kemudian dia memiliki perilaku yang cenderung mirip seperti laki-laki, dan dia melakukan memaksa teman mereka yang perempuan untuk mengikuti apa kemauannya. Nah, caranya dia dengan melakukan ancaman sehingga membuat korbannya merasa terintimidasi, merasa cemas, stres. Untungnya di situ korban segera melapor ke guru BK. Jadi bisa segera ditangani oleh guru BK sehingga kita bisa mencari solusi terbaik pada masalah tersebut. Oke Bapak Ibu guru hebat, itu 4 bentuk dari perundungan. Kemudian kita masuk ke materi selanjutnya.
kita lihat dalam kasus perundungan di sekolah, tidak mungkin tidak ada penyebabnya ketika ada suatu kejadian. Dalam suatu kejadian pasti ada penyebabnya. Diibaratkan kata pepatah itu tidak ada asap kalau tidak ada apinya. Nah, kita akan melihat Bapak Ibu Guru, kita akan mengenali peran anak-anak, peran Bapak Ibu Guru di situasi perundungan. Nah, dalam situasi perundungan, kita tahu bahwa pasti ada pelaku dan korban. Tetapi banyak yang tidak tahu, ternyata apakah dalam suatu perundungan itu yang terlibat dalam perundungan hanya ada pelaku dan korban. Ternyata tidak Bapak Ibu Guru. Kita juga bisa menjadi salah satu orang yang berperan dalam kasus perundungan tersebut. Kalau dalam perundungan ada yang namanya pelaku, berarti orang yang melakukan tindakan perundungan, yang memiliki kekuatan lebih besar, yang melakukan tindakan pengancaman dan lain-lain, sehingga melukai bahkan menyakiti korban baik secara fisik ataupun psikologisnya. Kemudian ada yang namanya korban. Korban itu adalah individu atau kelompok yang menjadi korban dari perlakuan perundungan yang dilakukan oleh pelakunya. Baik itu yang secara fisik mereka lemah, kemudian secara mental juga mereka lemah, mereka yang dianggap berbeda di kelasnya, kemudian mereka yang menjadi korban intimidasi, itulah disebut dengan korban. Kemudian ada pihak lain yang ternyata secara tidak kita sadari, pelaku ini atau peran ini bisa menjadi pendukung atau bisa menjadi pencegah terjadinya perundungan Bapak Ibu Guru. Di sini yang ketiga ada yang namanya penonton atau bystander. Bystander di sini juga dibagi menjadi dua Bapak Ibu Guru. Yang pertama ada bystander aktif dan bystander pasif. Nah, apa dan siapa mereka ini? Mereka ini adalah penonton ketika ada suatu perilaku perundungan di dalam kelas mereka. Mereka bisa menjadi orang yang justru senang, atau mereka yang hanya diam saja melihat perilaku atau tindakan perundungan tersebut. Nah, bystander yang aktif itu adalah di mana mereka penonton atau siswa yang lain yang bukan pelaku, tetapi mereka merasa senang melihat perilaku perundungan yang terjadi di kelas mereka. Misalkan ada anak yang sedang dirundung, dibully, tetapi mereka justru senang ketawa, kemudian tepuk tangan. Nah, itu adalah salah satu peran siswa sebagai bystander aktif, di mana mereka merasa senang dengan perilaku perundungan tersebut. Kemudian ada yang kedua, penonton pasif atau bystander pasif, yaitu penonton yang hanya membiarkan saja ketika melihat teman mereka dirundung oleh temannya yang lain. Alasannya ada banyak, mungkin mereka karena merasa takut ketika mereka menjadi penengah atau ally, justru mereka nanti akan ikut dirundung juga, atau mungkin mereka menjadi korban selanjutnya. Nah, makanya mereka cenderung pasif dan hanya menonton saja. Nah, ternyata penonton ini bisa menjadi faktor lain yang sangat merugikan bagi korbannya, Bapak Ibu Guru hebat. Kenapa seperti itu? Karena penonton itu ketika yang aktif itu justru seolah-olah dia mendukung perilaku perundungan itu adalah hal yang wajar. Jadi sehingga korban menganggap dirinya itu justru semakin banyak pelaku-pelaku yang ikut mendukung tindakan bullying atau perundungan, sehingga korban merasa lebih sakit, mentalnya lebih kena lagi, kemudian korbannya dampak ke korbannya itu bisa lebih besar. Tentunya yang bystander pasif juga memiliki dampak yang cukup signifikan ternyata.
ketika kita membiarkan kejahatan atau perundungan atau bullying terjadi di sekitar kita, meskipun kita tahu tapi kita diam saja, ternyata dari pilihan kita untuk menjadi diam, itu juga bisa mempengaruhi pikiran korban bahwa mereka juga menyetujui bahwa perilaku perundungan itu adalah hal yang wajar. Sehingga korban bisa menaruh dendam bahkan kepada orang yang hanya menonton saja, meskipun mereka tidak mendukung. Nah, itu ada 3 peran kita atau peran siswa atau bahkan guru, bisa menjadi pelaku, bisa menjadi korban, dan bisa menjadi penonton Bapak Ibu dalam kasus perundungan ini. Tentunya masih ada satu lagi yang dikatakan sebagai ally atau orang yang berani menentang adanya perundungan. Nanti kita akan bahas di materi yang selanjutnya. Sekarang next, materi selanjutnya. Bapak Ibu guru mungkin sering sekali mendengar kata-kata terkait dengan perundungan atau sebuah ungkapan dalam sebuah perundungan. Nah, kita akan melihat di sini ada yang dikatakan mitos dan fakta. Mungkin Bapak Ibu sudah sangat paham apa yang dikatakan mitos dan fakta dalam suatu perilaku perundungan. Yang pertama, itu ada yang namanya perundungan merupakan hal yang wajar terjadi di kalangan peserta didik. Nah, ada sebagian guru yang menganggap bahwa bercandaan yang berlebihan, bahkan perundungan itu dianggap wajar. Padahal hal tersebut hanyalah mitos belaka. Dan tidak benar adanya bahwa perundungan itu adalah hal yang wajar. Tidak ada perilaku perundungan itu yang dianggap wajar di kalangan peserta didik kita. Kemudian ada perundungan membentuk karakter anak menjadi lebih kuat. Nah, mungkin kita pernah dengar ada Bapak Ibu guru membiarkan siswa yang lain untuk melakukan perundungan terhadap anak yang dianggap lemah oleh teman-temannya. Nah, ternyata hal tersebut itu hanya sebuah mitos. Tidak ada yang namanya perundungan bisa membentuk karakter anak menjadi lebih kuat. Dimanapun juga, agar anak memiliki karakter yang kuat, justru kita harus memberikan sebuah kepedulian, sebuah perhatian terhadap mereka agar mereka merasa dirinya itu dipedulikan oleh orang lain. Kemudian ada mitos yang ketiga, yaitu jika didiamkan, perundungan akan selesai dengan sendirinya. Tidak bisa Bapak Ibu guru, di sini tidak bisa sebuah perilaku negatif, sebuah perundungan, sebuah bullying, ketika didiamkan saja itu akan selesai dengan sendirinya. Nah, hal tersebut hanyalah mitos belaka. Sekarang kita akan melihat faktanya. Fakta yang pertama, itu ada perundungan fisik dan verbal itu sama-sama berdampak buruk terhadap korbannya. Ternyata bullying baik secara fisik ataupun verbal itu dampaknya sama, Bapak Ibu guru. Mereka anak-anak yang bullying baik secara misalkan secara verbal nih, menjelek-jelekan atau mengata-ngatai bahwa mereka itu berbeda. Nah, ternyata itu dampaknya juga sama besarnya dengan perundungan secara fisik, di mana anak itu melakukan kekerasan, pemukulan, mungkin penendangan, dan lain-lainnya. Fakta yang kedua, tidak ada manusia yang pantas menerima perundungan. Nah, ini berbalik dengan mitos ya, yang bahwa perundungan itu dianggap hal yang wajar. Padahal perundungan itu tidak boleh ada dan tidak boleh berkembang di wilayah peserta didik kita. Karena tidak ada manusia yang layak untuk dijadikan korban perundungan. Semua manusia memiliki hak yang sama untuk hidup, hak untuk berbicara, hak untuk merasa nyaman. Kemudian ada fakta yang ketiga, yaitu cyberbullying punya dampak yang sama dengan perundungan langsung. Nah, ternyata cyberbullying itu justru juga dampaknya sama dengan perundungan secara langsung. Atau mungkin bahkan bisa lebih besar Bapak Ibu guru. Karena apa? Karena kalau cyberbullying, korbannya itu bisa berada di mana saja. Bisa ketika dia di dalam rumah, ketika dia di dalam kamar sendirian, dia juga masih tetap terbully.
karena dia menggunakan media sosial. Justru pelakunya bisa bertambah lebih banyak dan dampaknya itu bisa sangat bahaya sekali. Mungkin kita pernah mendengar Bapak Ibu guru kasus penembakan di Amerika yang dilakukan oleh siswa yang membunuh teman-temannya yang ada di sekolahnya. Hal tersebut dikarenakan dia mendapatkan perlakuan perundungan atau bullying oleh teman-temannya. Nah, tentunya cyberbullying ini juga sama, dampaknya bisa sangat besar. Dibanding dengan perundungan secara verbal atau secara langsung, ketika mereka dirundung mungkin ada yang langsung bisa menolong. Tapi kalau di cyberbullying, mereka merasa kesepian, sendirian di kamar, kemudian mereka terus-menerus mendapatkan bullying dari orang lain atau bahkan teman-temannya sendiri. Maka dampaknya bisa sangat berbahaya sekali Bapak Ibu. Kita next ke materi selanjutnya. Penyebab perundungan di sekolah. Nah, ternyata ada berbagai macam faktor penyebab perundungan yang ada di sekolah Bapak Ibu guru. Yang pertama, ada kurangnya edukasi dan empati dari Bapak Ibu guru terhadap peserta didik. Bahwa empati itu sangat penting, kepedulian itu sangat penting, kepedulian terhadap sesama, kepedulian dengan orang yang berbeda itu sangat penting. Kemudian kurangnya edukasi tentang bahaya atau hal-hal yang negatif dengan adanya perundungan. Yang kedua, pernah melihat orang lain melakukan kekerasan. Nah, ketika pelaku pernah melihat secara langsung perilaku kekerasan yang ternyata ketika mereka melihat tidak ada yang mencegah, itu bisa menjadi penyebab anak tersebut melakukan kekerasan terhadap orang lain. Nah, hal ini biasanya yang paling sering terlihat adalah ketika mereka tumbuh kembang di lingkungan keluarga yang tidak baik-baik saja, atau orang tua mereka yang sering melakukan tindakan kekerasan di rumahnya, baik terhadap mereka sendiri atau bahkan terhadap orang tuanya yang lain, ibu, kakak, dan lain-lain. Yang ketiga, ingin memiliki kekuasaan dan memegang kendali. Nah, biasanya dalam suatu kelompok, manusia itu sebenarnya masih punya jiwa alamiah, yaitu mereka ingin berkuasa dan memegang kendali terhadap orang lain. Nah, hal ini juga terjadi ternyata pada peserta didik kita. Dalam suatu lingkup sekolah, dalam suatu lingkup kelas, itu ada beberapa orang yang menginginkan suatu kekuasaan dan memegang kendali orang lain. Nah, hal tersebut ternyata bisa menjadi faktor penyebab perundungan di sekolah. Kemudian yang selanjutnya adalah pernah menjadi korban perundungan. Nah, ini tadi masih berkaitan dengan yang saya ceritakan bahwa mungkin saja dia pernah menjadi korban perundungan di rumahnya, bahkan dilakukan oleh orang tuanya, kakaknya, dan lain-lain. Atau bahkan dia pernah menjadi korban perundungan di teman sebayanya, di tetangganya, sekitarnya, atau bahkan teman sepermainannya. Sehingga mengakibatkan korban tersebut mencari orang yang menurut dia lebih lemah daripada dirinya. Sehingga dia membalas hal tersebut terhadap orang yang lebih lemah, sehingga itu memunculkan perilaku perundungan yang lain. Kemudian kesalahan pola asuh keluarga. Ini permasalahan yang sangat mendasar, Bapak Ibu guru hebat. Semoga saja kita sebagai pendidik, sebagai orang tua, tidak pernah melakukan kesalahan terhadap pola asuh pada anak-anak kita nantinya. Karena kesalahan pola asuh di keluarga itu sangat berdampak besar, Bapak Ibu guru. Nah, ketika seorang ayah tidak pernah mengapresiasi pekerjaan anaknya dan terus memarahi anaknya, itu bisa membawa dampak negatif anaknya. Sehingga anaknya melakukan perilaku yang sama terhadap teman mereka yang dianggap lebih lemah. Ingat, mereka akan selalu melakukan hal tersebut terhadap orang atau anak yang lebih rendah kekuatannya daripada mereka. Jadi perundungan paling utama itu kan terjadi ketika perbedaan kekuatan yang sangat signifikan. Nah, hal tersebut juga berlaku bagi
ketika ada pola asuh keluarga yang tidak baik, maka anak itu akan melampiaskannya kepada temannya di sekolah, yang menurut mereka teman yang lain itu memiliki kekuatan yang lebih rendah daripada mereka. Kemudian yang terakhir ada kurang mendapat perhatian keluarga. Nah, ini ada beberapa kasus di sekolah saya juga. Ada siswa yang bahkan curhat, bercerita tentang ada beberapa orang tua mereka yang ternyata tidak memberikan perhatian kepada anaknya. Sehingga anaknya membutuhkan perhatian dari orang lain, sehingga ketika mereka di sekolah, mereka akan mencari perhatian dengan melakukan tindakan perundungan, Bapak Ibu. Oleh karena itu, kita sebagai pendidik, sebagai orang tua di sekolah, kalau mendengar cerita atau curhatan anak-anak didik kita yang kurang mendapatkan perhatian keluarga di rumah, sebisa mungkin kita menjadi orang tua mereka di sekolah. Oke, next kita lanjut ke materi berikutnya. Kemudian ada dampak perundungan di sekolah, Bapak Ibu Guru. Di sini ada banyak dampak perundungan di sekolah. Salah satunya adalah kesulitan berkonsentrasi. Jadi siswa atau anak yang menjadi korban perundungan itu akan merasa sulit berkonsentrasi karena mereka merasa tidak aman, merasa tidak nyaman ketika berada di lingkungan kelas. Sehingga konsentrasi mereka, fokus mereka menjadi terganggu. Makanya pas belajar mereka pasti akan mengalami permasalahan dalam proses pembelajaran. Kemudian yang selanjutnya adalah penurunan prestasi akademik. Mungkin sering kali Bapak Ibu pernah melihat peserta didik Bapak Ibu yang tadinya semester 1, 2, 3 mereka nilainya bagus, tiba-tiba di semester 4 atau di semester berikutnya anak ini tiba-tiba mengalami penurunan nilai atau prestasi akademik. Hal ini pernah terjadi ketika saya dulu menjadi wali kelas. Ada siswa saya yang dia sangat nilainya sangat bagus dari semester 1, 2, 3. Kemudian di semester 4 tiba-tiba dia mengalami penurunan yang drastis. Kemudian saya mencoba mencari tahu apa penyebabnya. Ternyata dengan nilainya dia yang bagus juga mengakibatkan munculnya kecemburuan oleh siswa lainnya. Sehingga siswa yang lainnya melakukan tindakan bullying, yaitu dengan mengucilkan dia, memberikan gosip-gosip, kemudian fitnah-fitnahnya negatif, sehingga itu mengganggu prestasi anak tersebut dalam pendidikan. Kemudian yang ketiga ada gangguan mental. Ketika anak yang menjadi korban perundungan bisa mengalami gangguan mental, baik itu secara langsung ataupun tidak disadarinya. Nah, kemudian ada masalah kesehatan fisik, apalagi ini perundungan yang dampak selanjutnya adalah merasa cemas dan takut. Jadi korban perundungan ini, siswa yang mengalami perundungan akan merasa cemas dan takut, Bapak Ibu Guru, untuk datang ke sekolah, untuk berani mengungkapkan bahwa dia menjadi korban perundungan. Dia takut akan dilakukan atau bahkan menjadi korban perundungan yang lebih besar lagi. Kemudian ada kehilangan kepercayaan diri. Anak yang menjadi korban perundungan akan mengalami kehilangan kepercayaan diri yang sangat signifikan. Dia yang tadinya mungkin banyak bicara menjadi pendiam, tidak pernah ngobrol, menutup diri dan lain-lain. Kemudian merasa rendah diri dan tidak dihargai, tidak berharga. Jadi mereka itu menjadi merasa rendah diri ketika bertemu dengan orang lain. Kemudian ada stres dan depresi yang bisa berdampak sangat luar biasa ini. Bisa mengakibatkan depresi sangat luar biasa, bahkan ada yang bisa masuk ke rumah sakit jiwa karena akibat dari perundungan. Semoga kita menjadi pendidik bisa terus memberikan pendidikan yang terbaik sehingga kita bisa mencegah perundungan yang terjadi di sekolah kita. Kemudian selanjutnya adalah bagaimana cara kita menyikapi pihak yang terlibat dalam perundungan. Yang pertama, Bapak Ibu Guru, kita sebagai seorang pendidik harus bisa berempati dengan korban perundungan, mengenal pelaku perundungan,
Jadi kita sebagai pendidik harus bisa berempati dengan korban perundungan. Tidak hanya menerima laporannya, tetapi kita juga melihat kondisi psikologis mereka. Apakah mereka butuh bantuan secepatnya, ataukah mereka butuh waktu dulu, dan lain-lain. Sehingga korban merasa nyaman dan mau mencurahkan hatinya, isi hatinya, agar kita tahu sumber dari perundungan itu dari mana. Kemudian kita juga harus mampu mengenal pelaku perundungan. Apakah itu pelaku melakukan perundungan hanya untuk kesenangan semata, atau dia sebenarnya juga pernah menjadi korban perundungan. Nah, oleh karena itu kita selaku pendidik, Bapak Ibu guru, harus bisa mengenal secara dalam kenapa seorang pelaku perundungan melakukan tindakan tersebut, agar kita bisa menyelamatkan kedua siswa kita tersebut, baik yang menjadi korban ataupun menjadi pelakunya. Kemudian kita juga harus bisa memberikan pengetahuan terhadap siswa yang lain, di mana siswa lain yang menjadi penonton bisa kita ubah menjadi ally atau sekutu. Nah, seperti materi yang di awal tadi, bahwa dalam sebuah perundungan, perilaku perundungan itu ada beberapa pelaku, korban, atau beberapa penonton. Nah, penonton di sini itu sebisa mungkin kita menanamkan kepada siswa didik kita agar berani menjadi ally atau sekutu bagi korban perundungan. Mereka berani melaporkan atau mencari pertolongan ketika mereka melihat perundungan yang terjadi terhadap teman mereka. Nah, kebanyakan siswa kita itu masih banyak yang hanya menonton dan takut untuk melaporkan tindakan perundungan tersebut. Ketika mereka berpikir ketika mereka melakukan pelaporan, justru mereka nanti yang akan dibully. Nah, kita harus bisa memberikan keyakinan bahwa penonton yang menjadi sekutu, kita bisa memberikan jaminan terhadap mereka bahwa ketika mereka menjadi sekutu atau melaporkan tindakan bullying itu, mereka juga aman dari perilaku perundungan tersebut. Kemudian, ternyata pendidik juga bisa menjadi pelaku perundungan itu sendiri, Bapak Ibu guru. Mungkin kita tidak sadari perilaku kita karena kita memiliki kekuasaan di kelas, kita sebagai guru, kita bisa melakukan tindakan apapun terhadap siswa kita. Baik secara disadari atau tidak. Misalkan kita memaksa siswa untuk melakukan presentasi dan kita menganggap ketika presentasinya tidak memuaskan, kita bahkan secara tidak sadar mengatakan bahwa ya presentasi yang dilakukan sangat buruk atau tidak baik. Nah, itu kata-kata kita, ucapan kita terhadap anak-anak tersebut itu sebenarnya adalah salah satu bentuk perundungan. Atau bahkan kita biasanya mengatakan seperti ini. Ketika kita memberikan pertanyaan atau menjelaskan sesuatu dan anak kita tidak memahami, justru kita malah menyepelekan mereka dan mengatakan seperti itu aja kalian tidak bisa. Udah mending balik lagi ke SD aja. Nah, kata-kata tersebut itu ternyata menjadi salah satu bentuk bullying verbal, Bapak Ibu. Dan banyak tindakan yang lainnya yang termasuk dalam bentuk bullying atau perundungan. Oke, next materi selanjutnya. Di sini kita harus membentuk suatu tindakan anti perundungan di sekolah. Anti perundungan di sekolah adalah komitmen resmi untuk mencegah dan melawan perilaku perundungan. Komitmen ini mencakup menciptakan lingkungan yang aman, menghormati perbedaan, dan mendukung korban perundungan. Nah, di sini kita harus bisa bersikap sebagai orang tua, sebagai guru, sebagai pendidik, bisa menanamkan bagaimana cara menghormati perbedaan. Kemudian kita harus bisa menjadi pendukung ketika korban perundungan itu melapor, menciptakan rasa aman terhadap semua siswa kita di sekolah. Kemudian materi selanjutnya, upaya pencegahan oleh orang tua, Bapak Ibu guru. Nah, kita sebagai orang tua, sebagai guru, sering sekali kita berkomunikasi dengan orang tua. Kita juga harus bisa menyampaikan bahwa orang tua juga berperan sekali terhadap pembentukan karakter seorang peserta didik. Sehingga upaya pencegahan oleh orang tua yang dapat dilakukan adalah, pertama adalah membangun komunikasi antar
keluarga. Kemudian memberikan pengertian tentang perundungan. Nah, orang tua juga harus tahu Bapak Ibu guru, bagaimana dan apa itu perundungan. Perilaku seperti apa yang dikatakan perundungan, dampaknya seperti apa, orang tua juga harus tahu Bapak Ibu guru. Kemudian memperkuat peran orang tua di sekolah. Nah, kita harus sering berkolaborasi dengan orang tua peserta didik untuk menanyakan perkembangan peserta didik di rumah, kemudian kita saling sharing bagaimana kalau ada masalah peserta didik kita, perkembangan masalah peserta didik kita terhadap orang tua. Kemudian melaporkan pelaku perundungan ke pihak sekolah. Orang tua juga harus berani melakukan pelaporan ketika anak mereka curhat kepada orang tuanya bahwa mereka menjadi korban bullying atau perundungan di sekolah. Kemudian orang tua akan datang ke sekolah dan melapor tindakan tersebut. Kemudian materi selanjutnya adalah upaya pencegahan oleh anak. Yang pertama adalah siswa harus saling mendukung satu sama lain. Kemudian siswa juga harus memahami dan menerima perbedaan setiap individu. Kemudian ada melindungi teman yang menjadi korban perundungan atau dikatakan sebagai ally tadi atau sebagai rekan, sebagai kawan. Kemudian ada mengembangkan budaya pertemanan yang positif. Nah, upaya-upaya pencegahan oleh anak ini bisa dilakukan ketika kita sebagai pendidik terus memberikan pengetahuan-pengetahuan yang positif tentang bagaimana cara pencegahan perundungan oleh peserta didik, atau bahkan kita bisa menjadi contoh yang baik bagi mereka untuk mencegah perundungan. Kemudian materi selanjutnya ada upaya pencegahan oleh sekolah dari pihak kita ini Bapak Ibu guru. Yang pertama ada membuat layanan atau aduan kekerasan di sekolah. Nanti materinya ada tersendiri tentang terkait dengan TPPK, yaitu Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan. Kemudian ada berkomunikasi aktif dengan siswa, orang tua, siswa, dan guru. Jadi kita sebagai guru harus bisa berkomunikasi 3 arah, baik dengan siswa ataupun orang tua siswa dan atau bahkan guru yang lain, agar ketika akan muncul perilaku-perilaku perundungan, maka kita bisa mencegah sebelum itu terjadi. Misalkan kita biasanya sudah melihat di setiap kelas kita sudah tahu nih individu mana atau peserta didik mana yang bisa memunculkan atau bisa menjadi pelaku dan individu mana bisa menjadi korban. Tentunya Bapak Ibu guru sudah sangat paham karakter peserta didik Bapak Ibu guru, sehingga kita bisa mencegah hal tersebut. Kemudian pencegahan tersebut kita bisa lakukan dengan membuat kesepakatan anti perundungan baik di kelas ataupun di sekolah. Jadi semua warga sekolah, baik siswa, guru, staf TU dan lain-lain, kita membuat kesepakatan bersama untuk membuat kesepakatan anti perundungan sehingga perundungan di sekolah tidak terjadi. Kemudian memberikan bantuan kepada siswa yang menjadi korban. Tentunya itu kewajiban bagi kita seorang guru, seorang pendidik untuk memberikan bantuan terhadap korban perundungan Bapak Ibu guru. Kemudian di sini saya akan memperlihatkan sedikit mekanisme pembentukan tim TPPK atau Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan. Berdasarkan pasal 24 sampai dengan pasal 35 serta 76, keanggotaan dan target waktu pembentukan TPPK satuan tugas dibedakan berdasarkan konteks di mana tim itu terbentuk. Yang pertama ada tingkat PAUD, kemudian ada SD, ada SMP, dan SMA serta SMK. Kemudian ada satuan tugas. Nah, pembuatannya di sini yang membuat siapa? Ada satuan pendidikan atau sekolah. Kemudian target waktunya kalau kebetulan saya ngajar di SMA adalah 6 bulan. Kemudian keanggotaannya siapa saja yang terlibat menjadi anggota tim ini. Yang pertama ada perwakilan pendidik kecuali kepala satuan pendidikan atau kepala sekolah. Nah, guru bisa terlibat di sini. Bisa guru BK, bisa wakil kepala sekolah bidang kesiswaan, kemudian ada guru yang lain, kemudian ada perwakilan dari komite sekolah atau perwakilan orang tua atau wali. Jika diperlukan, keanggotaan TPPK juga dapat ditambahkan unsur dari tenaga kependidikan. Nah, bisa ditambahkan oleh TU juga ternyata, atau tenaga kependidikan yang lain.
Itu untuk di bidang SMA dan SMP serta SMK. Kalau di PAUD itu di keanggotaannya adalah di satu satuan PAUD, perwakilan pendidik dan perwakilan komite saja. Kemudian untuk di SD itu sama dengan di SMA. Untuk di satuan tugas itu ada dinas yang mengurusi pendidikan, kemudian dinas yang mengurusi perlindungan anak, dinas sosial, organisasi atau bidang profesi yang terkait dengan anak. Nah, ini salah satu hal yang sedang digencarkan oleh pemerintah, yaitu pembentukan tim TPPK, tim pencegahan dan penanganan kekerasan. Terima kasih, itu saja materi dari saya Bapak Ibu Guru. Mari ciptakan lingkungan sekolah yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Semoga materi yang saya sampaikan bisa bermanfaat buat kita sebagai pendidik, buat Bapak Ibu sebagai pendidik, agar kita bisa mencegah perundungan di sekolah dan kita bisa menciptakan iklim sekolah yang nyaman dan aman buat peserta didik kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.